MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Metode biopsi yang ada yang digunakan supaya memenuhi kriteria yang tadi dokter sebutkan itu seperti apa ya, Dok? Ya, jadi ada metode yang dinamakan biopsi core. Biasanya kita lebih senang menyebutnya spontannya core biopsi. Jadi apa itu core biopsi? Kata-kata core di sini dari kata-kata core needle. Core needle itu artinya jarum tapi lebih besar daripada kebanyakan jarum suntik yang mungkin suka dilihat oleh Metro Friends. Tapi tetap jarum, sama sekali bukan sesuatu yang besar. Kemudian core biopsi ini harus dikerjakan dengan panduan ultrasonografi atau USG. Mengapa? Supaya akurat. Jadi seorang dokter benar-benar mengambil sampel dari benjolan yang ada di payudara pasien, bukan jarumnya salah ambil gitu ya. Nah, core biopsi dengan guiding USG ini dalam konsensus internasional sudah disepakati bisa dimanfaatkan untuk 90% kasus kelainan pada payudara. Artinya apa? Hampir semua kelainan payudara yang mencurigakan atau yang memang mengarah pada ganas bisa didiagnosis dengan pasti dengan menggunakan core biopsi atau core biopsi dengan panduan USG tadi. Dan caranya sangat simpel. Kita tidak perlu operasi yang menyayat besar pada pasien. Pasien tidak perlu dibius tidur, tidak perlu menginap di rumah sakit. Jadi memang kita hanya menggunakan bius lokal saja. Pasien dibuat baal pada kulit dan jaringan di sekitar tumor. Sayatannya pun tidak sampai 0,5 cm, kecil sekali. Dan setelah pengambilan, lukanya pun tidak perlu dijahit saking kecilnya. Pasien pun bisa segera pulang. Jadi sangat simpel, sangat membantu untuk menegakkan diagnosis. Dan karena kita mengerjakan dengan guiding atau panduan USG, maka hasilnya akurat. Kita di MMC sini alhamdulillah sudah melakukan penelitian bahkan yang sudah dipublikasi tentang akurasi core biopsi dengan panduan USG ini, dan alhamdulillah angka ketepatan diagnosis kita mencapai 100%. Jadi ini memang sangat membantu kita untuk mengobati pasien dengan benar. Kalau pasien, Dok, akan menjalani metode core biopsi ini, apakah ada persiapan khusus yang harus dikerjakan oleh pasien, Dok? Ya, persiapan yang khusus yang terlalu detail atau jelimet nggak ada ya sebetulnya. Bahkan dikatakan kalau memang kita artinya pada beberapa kondisi yang sangat urgent kita bisa langsung melakukan. Namun kalau di MMC biasanya kita paling tidak minta pasien untuk mengerjakan pemeriksaan darah sederhana saja. Dan kalau pasien memang mengonsumsi obat pengencer darah, kita sarankan untuk dihentikan sementara pengencer darahnya. Tapi pada beberapa kasus di mana kami mendapati kalau pasien ini dihentikan pengencer darahnya justru resiko untuk penyakit yang beliau atau pasien ini miliki menjadi berbahaya, maka core biopsi ini tetap bisa dilakukan tanpa pasien harus menghentikan pengencer darah. Artinya masih tetap aman. Karena memang resiko perdarahan, resiko infeksi pada core biopsi ini hampir tidak ada. Dok, saya pernah dapat pasiennya pernah cerita beliau terdiagnosis kanker payudara tapi tidak melalui pemeriksaan core biopsi. Jadi pasiennya itu dilakukan pemeriksaan di dalam kamar operasi, kemudian dilakukan potong beku, Dok. Itu bagaimana, Dok, tanggapan dokter, dan bagaimana apakah masih diaplikasikan di kedokteran saat ini? Ya, nah barangkali kita ini dulu ya menjelaskan ke teman-teman di Dr. Odette apa itu potong beku. Jadi potong beku itu, Metro Friends, adalah ketika seorang dokter mengoperasi pasien, lalu beliau mengambil sampel jaringan yang dicurigai, pasiennya masih tidur nih, masih dibius di kamar operasi, jaringan ini dikirim ke lab patologi anatomi atau PA. Dokter PA akan membaca cepat dan menyimpulkan ini kanker atau bukan kanker gitu. Nah, memang seakan-akan simple ya, enak dong, cuma 1 kali aja. Nah, tapi di sini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah umumnya mengerjakan tindakan seperti ini setelah diambil, dipastikan oleh PA dengan potong beku ganas, lalu dioperasi, seringkali berakhir dengan operasi yang namanya mastektomi atau membuang seluruh payudara.
Pertanyaannya, apakah memang ini tepat atau tidak? Kadang-kadang mungkin tepat, tapi seringkali akhirnya tidak tepat karena tidak semua kanker payudara harus dibuang payudaranya. Pasien kanker payudara yang masih ingin mempertahankan payudara atau tetap memiliki payudara walaupun diobati kankernya itu sangat berhak dan sangat sesuai dengan konsep pengobatan saat ini. Itu masalah pertama. Jadi masalah tipe operasinya belum tentu sesuai dengan harapan pasien. Permasalahan kedua, teman-teman perlu tahu bahwa pengobatan kanker payudara saat ini berkembang sangat pesat, sehingga memang angka harapan hidup membaik. Nah, dalam perkembangan pengobatan ini, kita akan mengklasifikasikan kanker payudara bukan hanya berdasarkan stadiumnya, ada stadium 0, 1, 2, 3, 4, tapi juga berdasarkan sifat biologinya. Barangkali Metro Friends ada yang pernah dengar, ada sifat luminal, ada sifat HER2 positif, sifat triple negatif. Nah, sifat ini menggambarkan agresivitas dari kanker. Ada dua yang cukup agresif, yaitu sifat HER2 positif, tulisannya HER2 positif ya, lalu sifat TNBC, triple negative breast cancer. Pada HER2 positif dan triple negatif, saat ini penelitian membuktikan stadium 2 dan stadium 3 jika diberikan obat terdahulu baru dioperasi akan memperbaiki angka harapan hidup pasien. Sehingga kalau ada pasien yang dikerjakan seperti tadi Dr. Odette menanyakan ya, masuk kamar operasi, diambil kanker, langsung diambil payudaranya, berarti pasien tersebut kehilangan kesempatan untuk diobati sesuai dengan standar yang betul kalau ternyata kankernya yang HER2 positif dan triple negatif. Karena HER2 positif dan triple negatif ini sifat biologi tidak bisa diperiksa dengan potong beku, teman-teman. Harus dengan pemeriksaan lanjutan setelah memastikan keganasan. Jadi dua paling tidak kerugiannya. Pertama, tidak bisa diobati sesuai dengan panduan klinis yang terkini, sehingga pasien-pasien yang sebetulnya kankernya agresif dan bisa diberi pengobatan yang baik kehilangan kesempatan. Dan yang kedua, seringkali tipe operasi yang kemudian dilakukan karena pasien masih dalam keadaan terbius, tidak bisa diajak diskusi, akhirnya tipe operasi yang sebetulnya tidak diharapkan oleh pasien. Begitu Dr. Odette. Dok, kalau untuk core biopsy sendiri, apakah sudah banyak dikerjakan di Indonesia, Dok? Ya, jadi kalau core biopsy sendiri sebetulnya sudah lama diajarkan, terutama di pendidikan spesialis 2, pendidikan bedah onkologi di Indonesia. Tapi kalau kita bicara tentang core biopsy dengan panduan USG, itu memang belum banyak. Dan bahkan untuk aplikasinya, sayangnya core biopsy ini baik yang menggunakan panduan USG maupun tidak, masih sedikit ya di Indonesia. Ada beberapa kendala. Kendala pertama, kadang-kadang pasien masih ingin pokoknya cepat selesai. Dan barangkali karena tidak mendapatkan informasi tentang pentingnya mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan panduan klinis terkini, jadi pasien tersebut tidak memilih pengobatan yang lebih atau cara diagnosis, cara biopsi yang lebih tepat. Penyebab kedua, kadang-kadang dari pihak kami dokter sendiri juga belum semuanya merasa nyaman melakukan core biopsi dengan panduan USG. Namun sebetulnya itu bisa ditanggulangi dengan kerjasama. Dan penyebab ketiga, barangkali yang paling besar adalah karena memang kebijakan pemerintah kita, terutama dalam hal ini BPJS ya, yang berwenang untuk memberikan tanggungan atau menanggulangi masalah kesehatan, pembiayaan kesehatan, itu memang belum secara umum menanggung tindakan core biopsy di rumah sakit yang menggunakan BPJS. Sehingga kalau di BPJS yang kita sering temukan adalah pasien dengan kelainan payudara akan masuk ke ruang operasi, diambil tumornya. Tidak ada potong beku umumnya di BPJS. Kemudian pasien pulang, setelah berapa lama datang kembali menemui dokternya, membaca hasil, dan kalau ternyata hasilnya adalah kanker, maka umumnya akan diminta untuk dioperasi yang kedua kalinya. Hal ini tentu sangat disayangkan. Pertama, pasien menjalani 2 kali operasi.
Dan sebetulnya bagi pihak penanggung biaya sendiri BPJS sebetulnya akan keluar biaya lebih besar. Tapi untuk pasien juga kasihan, waktu yang digunakan dan sebagainya itu jadi berlebihan. Dan yang kedua, pasien yang sudah diangkat tumornya ya otomatis tidak bisa diobati sesuai dengan standar guidelines yang terkini atau panduan klinis terkini kalau ternyata kankernya termasuk tipe yang agresif, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Jadi memang masih belum umum, tapi kita terus berusaha nih Dr. Odette supaya kita didengar dan mudah-mudahan ke depannya akan cukup banyak perbaikan di Indonesia ya, insya Allah. Dokter, saya pernah dapat pasiennya perempuan usia muda dengan keluhan benjolan di payudara, ada beberapa dok. Tapi pasiennya sudah pernah operasi di tempat lain, cuma di bekas luka sayatannya itu jadi timbul seperti keloid. Untuk menangani hal itu dok, untuk mengambil tumor payudaranya itu, apakah ada alternatif lain dok supaya secara estetik hasilnya lebih baik? Ya, terima kasih Dr. Odette. Jadi memang tumor yang jinak ini kan sebetulnya bisa ditangani dengan baik ya. Kalaupun harus mengoperasi, barangkali seperti tadi Dr. Odetta bilang bekasnya keloid di kulit payudara kurang baik. Sebenarnya teman-teman bedah bisa melakukan pengambilan pertama sayatannya jangan di atas kulit langsung, di atas tumor maksudnya, di kulit di atas tumor langsung. Tapi sembunyikan misalnya di pinggir areola. Areola itu bagian yang gelap di pinggir puting atau di ketiak atau di bagian bawah payudara. Nah, tapi kita juga di sini punya metode lain yang hasilnya akan lebih baik lagi. Di sini kita punya alat namanya VABB, tulisannya VABB. Jadi Vacuum Assisted Breast Biopsy. Jadi alat untuk membiopsi payudara dengan menggunakan bantuan alat vakum. Seperti apa sih alat itu? Jadi prinsipnya adalah alat ini bisa memotong tumor dan kemudian menyedotnya keluar seiris demi seiris. Yang masuk ke dalam tubuh pasien itu tidak besar, hanya sekitar setengah senti alatnya. Jadi dia akan masuk ke dalam tubuh pasien, kemudian dokter seperti saya akan melihat ke layar monitor USG. Di situ kita akan melihat tumornya diiris seiris demi seiris sampai tumornya habis. Jadi bersih secara radiologi, bersih secara USG, tidak terlihat ada sisa tumor lagi. Nah, ini efektif digunakan dengan syarat memang tumornya curiga jinak. Lalu yang kedua, tidak terlalu besar. Secara umum biasanya dianjurkan untuk tumor jinak yang besarnya di bawah 2 cm. Walaupun pada prakteknya di sini karena kita sudah terbiasa mengerjakan, alhamdulillah sejak tahun 2019 tumor yang berukuran 3 sampai 3,5 cm pun masih bisa kita bersihkan dengan alat VABB. Dan satu lagi, manfaat dari alat VABB ini adalah pada beberapa kasus yang sebetulnya bukan curiga jinak, tapi curiga ke arah yang lebih serius, misalnya keganasan atau sesuatu yang tidak pasti, namun materinya tidak mungkin dikerjakan dengan alat biopsi yang sudah diterangkan di acara kita sebelumnya dengan core biopsy, maka VABB bisa membantu kita untuk menegakkan diagnosis. Bagaimana bekas dari operasi VABB? Bekasnya bagus sekali karena hanya setengah senti, sehingga kalaupun pasien ada bakat keloid tidak akan terlalu besar dan mudah ditanggulangi. Dan secara umum biasanya pasien-pasien merasa sangat puas dengan hasil VABB ini. Hanya memang kalau tumornya sudah terlalu besar, kita tidak bisa mengerjakan dengan VABB. Kita harus masuk kepada pembedahan yang biasa. Jadi lagi-lagi kuncinya adalah deteksi dini. Apakah itu jinak atau ganas? Kalau tidak terlalu besar, maka pengobatannya pun akan lebih baik hasilnya.